Pak David. Sebuah kegiatan itu tidak akan berhasil jika mengandalkan satu orang saja. Menarik sekali Mbak Kirana. Harus ada kerjasama tim yang kuat. Lalu yang terpenting adalah berkomunikasi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smaf, selamat datang kembali di Smafcast, podcastnya anak SMA Futuhiyah. Senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir dengan obrolan yang pastinya seru dan inspiratif bersama saya Aisyah dan Saya Vina. Bulan Agustus selalu identik dengan semangat kemerdekaan. Di sekolah kita juga banyak sekali kegiatan yang telah disiapkan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, supaya teman-teman tahu bagaimana persiapannya, apa saja kegiatannya, dan cerita di balik layar, hari ini kita sudah hadirkan 3 narasumber spesial kita. Yang pertama ada kakak yang paling ujung kanan, bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Lubiana Dewi Paramita. Saya di sini sebagai si acara event 17-an SMA Futuhiyah. Untuk kakak yang paling tengah, bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Citra Ma'rufah. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027. Untuk kakak yang paling depan ini siapa ya namanya? Perkenalkan, nama saya Zahra Kirana Asyifa. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Panitia. Nah, mari kita tanyakan ya persiapan-persiapan apa saja yang sudah kakak-kakak OSIS ini lakukan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-28 ini. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan, Kak? Untuk ketua OSISnya bisa menjawab? Ini berarti saya dulu yang jawab? Iya. Oke. Jadi buat persiapan yang pertama itu pastinya kita mersiapin konsep dari acaranya. Dari segi acaranya kita mau bikin kayak apa, sama peraturan-peraturannya juga kita pasti siapin. Gitu. Yang pastinya nanti 17 Agustus itu pas udah hari-harinya bakal jadi acara yang emang benar-benar terkonsep itu. Tinggal kita tungguin aja. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Kalau untuk Kak Lutfi, lomba apa sih yang paling favorit buat Kak Lutfi? Lomba paling favorit itu triple estafet. Karena itu kan tiap tahun pasti sebelumnya acara 17-an kan mesti ada pas meeting. Itu setiap acara yang kita adakan itu selalu ada triple estafet. Selain triple estafet yang saya tunggu itu karena lombanya kan bervariasi gitu. Nah, itu yang paling seru menurut saya. Selain seru tuh alasannya apa sih Kak Lutfi tuh selalu menantikan lomba triple estafet ini? Triple estafet itu kan yang main bukan cuma satu orang atau satu perwakilan dari kelas. Itu kan nanti mainnya bareng-bareng nah, gitu. Apa sih tema kegiatan 17 Agustus tahun ini buat Mbak Kirana? Tema kali ini adalah semangat juang muda untuk Indonesia maju. Ada nggak tantangan terbesar di persiapan mungkin? Oh, pastinya ada. Itu dari segi mungkin tantangannya dari segi panitia sendiri, dari segi guru juga sama. Itu jadi pasti ada tantangannya dari kita nyiapin konsepnya, ada revisian, terus setuju enggaknya dari Bapak Ibu guru yang berkaitan itu pasti ada. Belum juga pas nanti tantangan di hari-harinya kita nggak tahu prediksinya gimana. Ya. Pernahkah ada kendala yang menegangkan bagi Mbak Citra? Sering. Apa itu? Setiap kali ada event tuh ada. Setiap kali event itu pasti ada kejadian yang benar-benar menegangkan gitu. Jadi setiap ada event nggak ketebak aja gitu. Ada satu barista yang bikin kita harus gimana ya, ini kayak menguji mental sekali gitu. Ada pastinya. Contoh nyatanya apa ya, Mbak? Contohnya misalnya apa ya Kak lebih yang baru-baru ini deh yang kemarin.
Mungkin di lapangan kalau Di ada lapangan. konflik gitu. Dari event kesebelasan kemarin. Menurut saya tantangan terbesar yang terjadi waktu event 17-an kemarin itu dari siswanya sendiri. Ya. Siswanya itu pada memberontak. Terus ada gak sih lomba yang paling ditunggu-tunggu? Pengalaman dulu ya tadi triple estafet itu. Gimana ya sistem penilaian lomba-lombanya? Apakah bisa, maaf ya, ini bisa sesuai dengan objektivitasnya? Jadi buat sistem penilaiannya itu setiap kali lomba kita udah menyiapkan aspek-aspek yang perlu dinilai itu apa aja. Jadi nanti pastinya udah jelas nih mau yang dinilai dari segi apanya tergantung lombanya. Kita udah nyiapin, jadi kesesuaiannya nanti ada di tangan para juri gitu. Ada kegiatan baru nggak Kak? Atau sama dengan yang tahun kemarin? Yang dari segi apa ini? 17-an hari ini. Heeh. Ada yang baru pastinya. Jadi tiap tahunnya walaupun kita hampir-hampir mirip ya, tapi pasti ada perubahan walaupun cuma 1-2 perlombaan. Pasti ada. Jadi nggak bosan ya Kak? Iya, harusnya tidak bosan. Emang harus tidak bosan itu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu para peserta lomba. Kira-kira hadiahnya apa ya yang dipersiapkan oleh kakak-kakak OSIS ini? Harus menang dulu ya biar tahu ya, nggak boleh kepo harusnya. Tapi kan antusias banget gitu loh para peserta lombanya. Siapa mungkin nggak Kirana? Oh iya, apa? Harapannya nggak Kirana gimana? Hadiah. Aduh, boleh nggak nih di-spill? Nah, iya, iya, iya. Aduh, boleh nggak nih di-spill? Gimana Kak? Nggak boleh di-spill ya? Oh, ini masih rahasia gitu ya? Rahasia. Yang pastinya walaupun kita rahasiain hadiahnya apa, pasti itu bakal bikin teman-teman semua yang menang tuh kayak wah ini bakal dapat kesan bersamanya sama teman-teman yang lain. Selain hiburan, kira-kira apa sih yang mau kakak-kakak OSIS tanamkan ke para peserta ini supaya ada nilai-nilai yang mungkin bisa diteladani? Oke. Tujuan lain ya selain menghibur teman-teman ya biar nggak bosan belajar terus ya, itu ya yang salah satunya yang pertama bisa meningkatkan kerjasama antar kelasnya juga, kan nggak semua kelas pada kompak. Nah ini mumpung kita ada 17 Agustus dimanfaatkan biar teman-temannya itu bisa saling mendekatkan diri sama teman-teman yang lain gitu salah satunya. Lebih ada tambahan mungkin? Tambahan dari saya kiranya nggak ada. Soalnya saya sependapat sama Kak Itra. Cuman kan karena terkadang ini ada Kak, beberapa kelas yang menolak mengikuti lomba tersebut. Kira-kira ini gimana caranya biar mereka tuh mau ikut? Nah, itu ya, kalau masalah menolak ya, itu kan dari kelasnya sendiri. Berarti yang pertama, itu kan tanggung jawab dari struktur organisasi kelasnya dulu yang pertama. Iya. Ya, walaupun di segi lain kita udah membuat acara seseru apa, tapi kalau di dalam kelas mereka nggak bisa mengondisikan anggotanya kan juga sama aja. Jadi yang pastinya dari segi panitia hanya bisa mengoyak-ngoyak dari segi wartop. Dalamnya kan kita nggak tahu kayak apa. Nah, mungkin minta bantuan dari wali kelas ataupun ketua kelas. Berarti ada sanksinya nggak sih Kak? Kayak gitu? Pastinya ada. Oh iya ada. Ya, pastinya ada. Kiranya sanksinya bisa dijabarkan mungkin supaya para peserta ini tuh mau berpartisipasi, karena terkadang kan ada kan yang tidak mau ikut, malu lah, ginilah gitu. Oke, buat sanksi ya, biasanya kita sanksi itu kesepakatan dulu sama mereka. Dulu, pertamanya kayak gitu. Iya. Nah, pas sudah kita sepakatin, entah itu ada beberapa pilihan atau cuma satu pilihan yang disetujuin, nah itu baru kita sebarin, kita kasih tahu ke teman-teman yang di MBK biar dikasih tahu kan ke teman-teman yang ada di kelasnya. Misalnya kayak biasanya kita itu mengadakan denda. Nah, denda dengan jumlah nominal yang agak banyak gitu. Jadi itu bukan semata-mata kayak wah nanti uangnya buat kita, enggak gitu. Jadi kan niat pertama kita mengajukan denda biar mereka tuh nggak menyepelekan apanya gitu. Kita juga nggak pengen gitu, nggak pengen ada yang nggak ikut kan
pastinya juga acara kita jadi tidak meriah ya kalau ada 1 atau 2 kelas yang nggak bisa meramaikan. Salah satunya. Ya, langkah yang cukup menarik ya kak. Sangat. Iya, semoga selalu efektif ya. Semoga Ya. semua peserta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Ya, amin. Kita harus sekali gitu. Terus yang menjadi fokus panitia saat hari H itu apa Kak Lutfi sebagai si acara? Fokus panitia waktu hari H itu acara yang pertama mulainya itu jam berapa? Itu kan tergantung siswanya juga toh. Terus nanti ya acaranya berjalan lancar atau enggak, itu yang menjadi fokus si acara. Terus pembagian tugas panitianya gimana Kak? Untuk pembagian tugasnya itu dari pihak ketua acaranya, bukan saya. Gimana kak pembagian tugasnya? Apakah sudah didiskusikan ya? Pasti sudah ya. Iya. Kan nggak mungkin kita udah hamin berapa ini Nah, iya, persiapin pastinya sudah. Rincinya juga Kak Kirana yang lebih mendalami mungkin anggota-anggotanya bagian-bagiannya. Untuk pembagian tugas ya, tentu saja dari kami sudah menyiapkan beberapa penanggung jawab untuk setiap lomba, sehingga lomba tersebut bisa berjalan dengan lancar. Berarti sudah terstruktur ya? Iya, tentu saja. Kak, kadang tuh ada kan anak yang kalau awal-awal kan mungkin masih semangat, masih fresh, masih baru. Nah, nanti di penghujung acara, nanti para peserta ini semangatnya sudah mulai menurun, sudah mulai loyo. Nah, gimana caranya para kakak-kakak OSIS ini mengatasi hal-hal tersebut? Caranya mengatasi hal Iya. tersebut. Oke. Mungkin salah satu caranya kan pas awal lulus mereka kayak semangat gitu. Nah, salah satu caranya yang paling pasti itu ya kita membuat lomba yang tidak boring gitu, yang paling pasti kayak gitu ya Kak Lutfi. Nah, nanti setelah itu pasti kan kita butuh supporter juga dari teman-teman. Nah, jadi caranya yang pertama tadi kita membuat lomba yang tidak boring. Sehabis itu kita juga pas waktu di lapangan kita juga tidak kayak monoton gitu. Jadi mungkin ada Kak yang memeriahkan itu loh. Iya, ada MC-nya juga kan, MC-nya yang juga memainkan memeriahkan. acaranya. Iya, iya. Kalau misal nih ya ada kendala tiba-tiba hujan atau kendala teknis lainnya, itu gimana cara ngatasinya? Tergantung kondisi ya. Mungkin di waktu hujan itu nanti ada Jeda mungkin. ada jeda bisa Iya. bisa dilanjutkan besok pas waktu udah tidak hujan kalau bisa jadi kayak gitu. Jadi bisa juga kita pindahin tempatnya. Oh, gitu. iya, iya, iya. Kemarin emang sempat pernah kejadian 1 kali pas kita ngadain acara pas di event apa ya Kak ya? Oktober ya? 8 Oktober itu. Itu udah siap semua prepare, kita udah emang bener siap. Tiba-tiba ada kendala hujan, deras banget makan. Jadi pas ada pas waktu eventnya udah dimulai itu emang bener banjir, itu area tuh banjir iya, semua iya, area. Ya mau tidak mau kita ada yang pindah lokasi juga. Kakak-kakak OSIS untuk tahun ini apa sih target keberhasilan event 17 Agustus tahun ini? Oke, buat target keberhasilan ya. Tahun ini tuh pasnya kita nggak muluk-muluk ya. Nggak harus yang kelihatan wah gitu, nggak. Yang penting konsep dari awal yang kita bikin, yang kita rencanain sama kita sepakatin dari awal itu kita berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Ya menarik sekali ya Kak, tepuk tangan. Menurut kalian apa sih arti kemerdekaan bagi generasi muda sekarang? Oke, jadi buat arti kemerdekaan bagi anak muda zaman sekarang. Oke, jadi kan kita udah nggak perang-perangan lagi ya. Jadi buat arti kemerdekaan kita kali ini tuh sebagai anak muda, kan kita juga anak muda ya. Lebih bisa menghargai mungkin ya perjuangan dari para pahlawan yang kemarin tuh rela perang, numpahin darah bahkan sampai meninggal itu demi perjuangan negeri kita. Jadi peran kita sebagai generasi muda itu harus lebih mungkin giat dalam belajarnya ya, agar kita tuh nggak mengecewakan para beliau yang udah rela mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya.
sekali ya Mbak Citra. Terus gimana nih cara siswa mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah ini selain ya mungkin ikut lomba 17-an, iya ya. Selain itu Kak? Buat siswa ya, mengisi kemerdekaan di sekolah ini. Yang pertama kan tadi udah sebutin ya, mengisi dengan sewaktu kita ikut lomba, sebagai bentuk nasionalisme kan. Nah, selain itu juga masalah mengisi kemerdekaan kan nggak cuman pas sewaktu Agustus. Jadi setiap waktu tuh kita harus mengisi kemerdekaan seperti yang tadi saya bilang ya, biar tidak mengecewakan gitu, biar tidak sia-sialah perjuangan dari beliau-beliau. Makanya kita harus selalu aktif belajar di dalam kelas, tidak membantah atau tidak taat aturan dari guru ataupun sekolahan, nah gitu. Apalagi guru BK ya. Nah. Iya. Terus pelajaran yang paling berharga yang didapat selama panitia itu apa sih Kak? Mungkin Satu-satu ya, nanti nyebutin semua ya. Oke. Mungkin dari Kak Kirana dulu pelajaran berharganya Pak. Pelajaran berharga bagi saya yaitu sebuah kegiatan itu tidak akan berhasil jika mengandalkan satu orang saja. Menarik sekali Mbak Kirana. Harus ada kerjasama tim yang kuat. Lalu yang terpenting adalah berkomunikasi satu sama lain. Dan tentu saja bertanggung jawab. Dari Kak Citra? Ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa Kak? Pelajaran penting dari kepanitiaan ya. Kalau dari saya sendiri sih, pelajaran yang bisa diambil dari sebuah kepanitiaan itu yang pertama rasa kekeluargaannya. Jadi kita kayak mendapatkan keluarga kedua gitu ya waktu kita berorganisasi. Menyentuh sekali Kak Citra. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui hal baru yang ada di dalam diri kita yang kita tidak tahu kemarin. Jadi bisa buat latihan kita sendiri. Di samping tadi yang diomongin Kak Kirana, komunikasi itu penting dan sebuah organisasi tidak bakal bisa jalan walaupun ketuanya bagus tapi anggotanya tidak bagus, walaupun anggotanya bagus tapi ketuanya tidak bagus. Jadi semua itu butuh satu komitmen yang saling menguatkan satu sama lain. Untuk Kak Lutfi gimana? Pelajaran paling berharga bagi saya itu dari diri saya sendiri ya. Lebih Menjadi personal orang ya, lebih bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Terus kan gini, suatu kelompok kalau ada satunya yang nggak bisa berkomitmen itu kan bakal kayak gimana gitu toh, bakal terpecah belah. Nah gitu dari kepanitiaan kali ini. Terus intinya menurut saya tadi yang udah diomongin Kak Kirana sama Kak Citra itu sebenarnya sama saya. Ya. Iya, menarik sekali ya. Kesan-kesan yang kakak-kakak OSIS dapatkan ini ternyata sangat menyentuh sekali ya. Iya kan mereka enggak tahu kan yang dirasain kita Kak pas sampai bertahan 2 periode ini. Nggak kebayang sih Kak, capeknya seperti apa. Nah, kira-kira selama menjabat 2 periode ini ya, pesan apa sih untuk seluruh peserta lomba? Yang kadang ini ada yang melenceng, ada yang memberontak mungkin tadi katanya Kak Citra. Gimana Kak? Saya dulu mungkin ya. Pesan buat peserta ya. Itu kalau dari saya, yang pertama taati aturan. Jadi semua konsep yang kita buat pastinya itu udah dipikirkan matang-matang. Jadi dimohon buat teman-teman bisa mengikuti dengan seksama. Walaupun ada kendala apapun ataupun ada perspektif beda ya dari teman-teman lainnya, itu pasti kita udah mikirin dari jauh-jauh hari. Yang terbaik berarti yang dipilih hari itu juga. Untuk Kak Citra, Kak Kirana gimana? Tadi apa pertanyaannya? pesan untuk seluruh Pesan untuk seluruh peserta lomba. Pesan saya untuk peserta lomba, tentu saja berpartisipasi dengan taat aturan, karena aturan yang sudah kita buat tentu untuk kebaikan bersama. Lalu yang kedua adalah jangan takut untuk menang atau kalah, karena itu bukan hasilnya. Yang penting keberanian kalian itu hasil yang sesungguhnya. Sekali lagi ya kakak-kakak, untuk semua kakak-kakak OSIS di sini, apa sih harapan untuk SMA Futuhiyah di hari kemerdekaan tahun ini? Iya, semuanya.
Harapan saya untuk SMA Futuyah dari event kali ini yaitu untuk mewujudkan visi dan misi bersama dan juga cita-cita bersama ya, yaitu SMA Futuyah jaya berintegritas dan mantap berprestasi. Mungkin kita next ke fun session kali ya. Satu kata yang menggambarkan panitia tahun ini. Satu kata menggambarkan panitia tahun ini yaitu tetap semangat. Semangat. Untuk Kak Citra? Satu kata buat panitia tahun ini, sukses. Untuk Kak Kirana, satu kata buat panitia tahun ini? Luar biasa. Lalu apa sih lomba favorit nih? Kalau tadi kan kalau dari Kak Lutfi katanya triple estafet. Kalau dari Kak Citra dan Kak Kirana itu apa ya? Voli. Kalau dari saya voli. Ya, karena apa? Karena voli itu salah satu lomba yang emang bener-bener suportifnya dari kelas-kelas tuh banyak banget. Ya, jadi kayak seru banget Ya, kalau semangat nggak semua ada ya. musik, nggak ada apa namanya MC juga, itu tetap kayak meriah banget tiap tahunnya pasti ada. Untuk Kak Kirana apa ya lomba yang favorit? Kalau dari saya sama seperti Kak Lutfi, triple estafet. Triple estafet. Triple estafet. Ternyata bestseller ya triple estafet ya. Terus ada gak sih panitia yang paling disiplin? Tentu saja dari ketua OSIS kita. Kak Citra. Kalau yang paling heboh siapa ya? Lutfi. Oh ternyata Mbak Lutfi ya. Iya. Walaupun kelihatannya diem ya, aslinya heboh. Ini di dalamnya kayak wah gitu. Ini kalau untuk lomba kakak-kakak OSIS ini bisa ikut serta gak sih? Oh, buat lomba itu kita nggak bisa ikut serta. Kalau misal nih ada kesempatan kakak-kakak OSIS ini bisa berpartisipasi untuk ikut lomba, masing-masing kakak-kakak OSIS ini ingin ikut apa? Yang pertama untuk Kak siapa Kak? Kirana. Yang pertama untuk Kak Kirana ingin ikut lomba apa? Kalau dari saya sendiri, saya tetap memilih triple estafet karena menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan ya. Bestseller ya triple estafet. Untuk Kak Citra? Kalau dari saya pengen ikut 2 lomba, yaitu nyanyi sama yang lomba di lapangan, apapun itu boleh lah. Anda boleh. Boleh nyanyi kan? Untuk Kak Lutfi apa? Untuk itu dari saya ada 2 lomba. Tadi seperti yang dikatakan Kak Kirana, yaitu triple estafet itu paling favorit banget. Yang kedua itu lomba vokal. Soalnya suara saya kan bagus banget. Spill Kak, spill. Spill suaranya Kak. Satu bait saja kan nggak apa-apa Kak. Jangan deh, nanti takut SMA Futuyah rubuh. Ada yel-yel yang semangat gitu gak Kak? Yo semangat. Apa Kak Cir? Apa Kak Kir? Jadi yang buat apa ini? Buat pelaksanaan saat lombanya mungkin untuk menambah semangat para panitia-panitia OSIS yang telah berusaha mengatur nih. Kadang kan juga adalah masa-masa lelah, capek gitu. Kalau yel-yel kayak itu nggak ada ya, tapi anggota dari kepanitiaan OSIS pasti selalu semangat, dijamin semangatnya selalu. Keren. Satu lagi, kalau bisa mengundang satu tokoh pahlawan ke sekolah, kira-kira masing-masing dari kakak-kakak OSIS ini ingin mengundang siapa ya? Untuk Kak Lutfi, ingin mengundang siapa? Pak David. Pak David ternyata pahlawan nasional ya? Pahlawan sekolah kita. Oh, pahlawan nasional.
Kalau dari Kak Lutfi ini Pak David, kalau dari Kak Citra ini siapa ya kira-kira? Kalau dari saya ada 2 pahlawan. Nah, yang pertama itu dari R.A. Kartini. Yang Oh, iya. kedua Bapak Adit ya. Bisa dijelaskan Kak alasannya kira-kira apa ya? Kalau buat R.A. Kartini kan termasuk tokoh inspiratif bagi para wanita ya, apalagi iya. membuktikan bahwa yang jadi pemimpin itu bukan cuma lelaki, jadi wanita pun juga bisa jadi memimpin suatu organisasi ataupun satu negara mungkin juga bisa saja. Jadi dengan tokoh inspiratif kita bisa meneladani dari R.A. Kartini. Jadi buat yang perempuan jangan takut untuk coba. Iya. Terus yang kedua dari Pak Adit. Oh, Pak Adit juga termasuk pahlawan sekolah ya Kak? Pahlawan sekolah ya. Pak Adit itu perjuangannya juga tidak main-main ya, walaupun di balik layar kan kalian juga tidak tahu gitu. Iya. Bisa diceritakan sedikit Kak, kira-kira cuplikan-cuplikannya? Oh, cuplikan Pak Adit. Ada cerita-cerita di balik si jiwa kepahlawanannya Pak Adit ini? Oh ya, dari Pak Adit itu dari segi kan beliau itu sebagai pembina OSIS ya. Jadi Pak Adit itu selalu mendukung segala suatu kegiatan dari kita. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, kita bisa langsung menghubungi Pak Adit. Jadi menurut saya tuh Pak Adit tuh kayak apa sih bahasanya susah. Pak Adit tuh kayak jembatan terakhir gitu loh. Jadi kalau kita ada apa mengesankan sekali ya. gitu. Terus itu berarti Untuk Kak Kirana, kira-kira pahlawan siapa ya yang akan diundang ke sekolah? Yaitu Ki Hajar Dewantara, karena beliau adalah sosok inspiratif saya dalam menempuh pendidikan. Saya suka semangat beliau. Oh, jadi seperti ini ya perjuangan-perjuangan kakak-kakak OSIS dan rekan-rekannya yang lain. Nggak kebayang sih gimana capeknya. Kalau dibayangkan saja, saya sendiri ya, saya pribadi ini sudah memikirkannya saja sudah sangat gelisah mungkin ya, kayak takut mungkin kalau besok ini acaranya bisa lancar atau enggak, ada kendala atau enggak, apalagi kadang kan ada hal-hal yang di luar prediksi kita tuh terjadi gitu. Semoga seluruh rangkaian acara kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan di SMA Futuhiyah berjalan secara lancar, meriah, dan penuh makna. Terima kasih kepada kakak-kakak OSIS, terutama Kak Lutfi, Kak Citra, Kak Kirana yang sudah berbagi cerita dan pengalaman serta semangatnya dalam podcast kali ini. Mari kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan lomba, hiburan, tetapi juga dengan memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta tanah air kepada tanah air kesayangan kita. Saya selaku host pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Merdeka. Sini.